Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Aditya Hermawan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Salam kenal untuk saya untuk kalian. Pada beberapa pertemuan ke depan, saya akan mendampingi kalian dalam pembelajaran sejarah peminatan untuk kelas 10. Saya berharap kalian juga bisa bekerjasama dengan saya dan pembelajaran yang saya ampu ini dapat berjalan dengan lancar. Saya juga sangat senang bisa mengajari kalian dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 ini cepat selesai. Ya, di sini saya sebentar lagi akan meng-share materi saya untuk pembelajaran pertama kita. Ya, pada pembelajaran pertama ini kita akan belajar tentang manusia dan sejarah. Kompetensi dasarnya 3.1, menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. 4.1, menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Pada materi ini kita akan membahas 4 bagian. Yang pertama itu pengertian dari sejarah itu sendiri, peran manusia dalam sejarah, manusia, ruang dan waktu dalam kehidupan manusia, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, pengertian kata sejarah. Sejarah sendiri secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu syajaratun. Syajaratun itu berarti pohon. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwa berkaitan dan mempengaruhi masa yang akan datang. Bisa kita lihat gambar di samping. Pada pohon ini kan ada akar, batang, dan daun. Jadi dari ketiga itu sangat berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Terus kata sejarah sendiri itu juga tidak hanya bahasa Arab juga. Nah, dalam KBB itu mencakup 3 hal. Yang pertama itu asal-usul, keturunan, dan silsilah. Kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Contohnya itu adalah hikayat atau tambuh. Dan yang terakhir itu adalah pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan peristiwa di masa lampau. Dalam bahasa Inggris itu sejarah disebut history. Kata history itu diserap dari bahasa Yunani yang artinya itu historia. Definisi dari beberapa bahasa itu memiliki arti yang sama, yaitu penyelidikan, pengumpulan, dan penyajian informasi mengenai peristiwa masa lampau. Nah, contohnya itu seperti kayak gini. Pada zaman dulu itu kan pasti ada silsilah kerajaan. Lah, sejarah itu saling berkaitan satu sama lain gitu loh. Dari pohon itu kan sama aja kayak silsilah keluarga, mulai dari kakek, nenek, terus kakek nenek itu mempunyai anak, dan anak itu memiliki cucu-cucu dan cicit. Contohnya itu ya seperti gambar yang saya tampilkan di samping ini. Selanjutnya, pengertian sejarah. Sejarah secara termologis, para sejarawan itu mempunyai pendapat masing-masing. Yang pertama itu adalah Herodotus. Lah, gambarnya yang ada yang pertama ini, beliau mengatakan bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Yang kedua itu Ibnu Khaldun, gambarnya yang ini, mengatakan bahwa sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu sendiri. Terus yang ketiga adalah Sartono Kartodiarjo. Ini adalah sejarawan Indonesia yang sudah terkenal. Beliau juga sudah membuat banyak sekali buku, mengatakan bahwa
Sejarah merupakan bentuk penggambaran pengalaman kolektif di masa lalu dan untuk mengungkapkan dapat melalui aktualisasi dan penetasan pengalaman masa lalu. Menceritakan suatu kejadian adalah cara membuat hadirnya kembali peristiwa tersebut dengan cara pengungkapan verbal. Ini adalah penelitian sejarah yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Masih ada lagi, nanti bisa dibaca di buku materi yang sudah saya share di Google Classroom kalian. Nah, yang selanjutnya itu kita akan masuk pada peran manusia dalam sejarah. Manusia sendiri itu adalah makhluk yang tidak dapat terpisahkan dari suatu peristiwa sejarah. Manusia itu memiliki rasio akal budi yang dianugerahkan oleh pencipta. Jadi itu kita tuh makhluk yang paling sempurna yang memiliki akal budi dan bisa menceritakan ulang atau merekonstruksikan ulang sejarah. Dengan akal budi, manusia bisa mengingat, merefleksikan pengalaman hidupnya serta memiliki harapan cita-cita yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan dan perkembangannya. Contoh tokoh penggeraknya itu ada Raden Patah, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Agung. Ini dia orangnya. Ini ada Raden Patah, Soekarno, dan Muhammad Hatta, dan yang terakhir itu Sultan Agung. Raden Patah sendiri ini adalah pendiri Kesultanan Demak. Terus yang Soekarno dan Muhammad Hatta pasti kalian sudah tahu juga. Beliau itu adalah tokoh proklamator Indonesia, di mana beliau menggerakkan para masyarakat ataupun orang-orang untuk bisa merdeka dari sebuah penjajahan. Dan hasilnya adalah beliau ini mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir itu adalah Sultan Agung. Beliau ini adalah raja dari kerajaan Mataram. Dengan adanya beliau itu, dia juga menggerakkan juga, dan dia juga kayak pendiri kalender. Sampai sekarang ini kita masih menggunakan kalender yang sudah dibuat dari sejak zaman dahulu itu. Selanjutnya, manusia, ruang, dan waktu. Di sini ada 3, ada manusia, ruang, dan waktu. Sudah saya katakan di beberapa slide tadi bahwa manusia adalah pelaku dalam peristiwa sosial dan peristiwa sejarah. Manusia itu bisa menjadi subjek maupun objek. Jadi kita tuh bisa menceritakan dan membuat sejarah itu sendiri. Terus, ruang dalam kajian sejarah ada unsur yang tidak bisa dilepas, yaitu ruang. Peristiwa hanya akan terjadi pada suatu tempat tertentu. Contohnya, peristiwa Rengas Dengklok terjadi di Karawang. Proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta, dan yang lainnya. Artinya apa? Hanya akan ada satu kejadian pada suatu tempat. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa di mana terjadinya penculikan antara golongan muda dan golongan tua. Terus yang proklamasi ini kan yang tadi Bapak proklamator kita Soekarno Hatta memproklamasikan kemerdekaannya di mana, yaitu ya di Rengas Dengklok ini. Terus yang ketiga itu adalah waktu. Memiliki 2 makna, yaitu denotatif dan konotatif. Denotatif itu dari detik, menit, jam, hari, minggu, tahun, abad, dan seterusnya. Terus sedangkan yang waktu secara konotatif adalah waktu sebagai konsep. Dalam konsep ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu adalah perkembangan. Perkembangan ini terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan secara berturut-turut dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Berkembang dari yang sederhana menjadi kompleks. Contohnya itu perkembangan transportasi di Jakarta. Dari yang dulu masih belum maju teknologinya sampai sekarang yang sudah maju. Artinya itu ada perubahan atau lebih tepatnya itu berkembang dari yang masih sederhana ke bentuk yang lebih baik atau yang lebih kompleks.
Yang kedua itu adalah kesinambungan. Kesinambungan ini terjadi apabila masyarakat tetap mengadopsi lembaga-lembaga dan kebiasaan lama. Contohnya adalah KKN atau korupsi kolusi nepotisme. Ini sudah terjadi sejak zaman VOC pada Belanda dulu pas tanah paksa. Pada saat itu juga sudah terdapat korupsi sehingga mereka bangkrut. Terus itu diadopsi sampai sekarang di mana di Indonesia itu kasus korupsi sangat tinggi dan mereka juga tidak malu melakukan korupsi itu. Yang keempat adalah pengulangan. Pengulangan terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa sebelumnya. Contohnya itu runtuhnya pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Bapak Soekarno pada tahun 1966 dan terjadi lagi pada Orde Baru di era pemerintahnya Pak Soeharto tahun 1988. Polanya itu sama, penggulingan kepemimpinan dengan cara demonstrasi yang besar-besaran. Terus yang terakhir adalah perubahan. Pergeseran dan perkembangan akan membuat perubahan terjadi pada manusia. Pada umumnya, perubahan terjadi karena pengaruh dari luar. Contohnya itu, kemunculan gerakan nasional di Indonesia dianggap sebagai pengaruh perkembangan nasionalisme di Eropa pada abad ke-18. Kesimpulannya, setelah mempelajari materi tentang manusia dan sejarah, kita itu bisa mengetahui ada beberapa banyak kata sejarah itu berasal baik itu dari Inggris, KBBI, Yunani, dan masih ada beberapa. Selain itu, kita juga mengetahui tentang konsep manusia yang berkaitan dengan ruang dan waktu dalam sejarah, di mana peran manusia itu sangat penting, pasti itu ada ruang dan ada unsur waktunya juga. Ya, terima kasih atas presentasi saya untuk hari ini. Apabila saya ada salah kata ataupun bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa kalian terima dengan baik dan kita bisa melanjutkan diskusi kita di Google Classroom dengan ada beberapa penugasan. Terima kasih, tetap jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa untuk minggu depan.